karena ada self-harm, bisa jadi ini ada ketidakstabilan emosi karena ketika dia marah atau kecewa, dia sangat mungkin dia akan bisa menyakiti dirinya. Hola netizen yang tercinta. Beberapa waktu yang lalu, dunia hukum Indonesia dihebohkan dengan tudingan yang mengarah kepada Hotman Paris. Dia dituding menjadi kuasa hukum Aden Wong. Kabar ini pun menjadi viral dan mencuat ke publik, memicu berbagai spekulasi dan opini. Namun, akhirnya Hotman Paris buka suara, memberikan klarifikasi terkait isu tersebut. Hotman Paris memastikan bahwa dirinya memang telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Aden Wong, tapi bukan untuk urusan rumah tangga. Dia menegaskan bahwa perannya sebagai pengacara hanya terkait dengan kasus yang sedang berlangsung di kepolisian. Tentang kasus yang dia tangani, Hotman Paris menjelaskan bahwa dia telah ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk persoalan KDRT. Namun, ada klarifikasi penting yang perlu dia sampaikan, bahwa kasus tersebut bukanlah KDRT fisik, melainkan KDRT psikis. Hotman Paris menyadari bahwa dirinya menjadi sasaran perhatian dan kritik publik karena memilih membela Aden Wong sebagai kuasa hukumnya. Dia mengakui bahwa sebagai seorang pengacara terkenal, keputusannya untuk menerima kasus tersebut tidak lepas dari sorotan dan kritik yang mengarah kepadanya. Reaksi dari masyarakat terhadap keterlibatan Hotman Paris dalam kasus ini bermacam-macam. Sebagian menyatakan dukungan, namun ada juga yang mengecam keputusannya, merasa bahwa membelanya dalam kasus ini menjadi kontroversial dan tidak etis. Menanggapi kritik dan sorotan tersebut, Hotman Paris menegaskan bahwa sebagai seorang pengacara, tugasnya adalah memberikan pembelaan yang adil kepada kliennya, tanpa memandang popularitas atau kontroversi kasus tersebut. Dia menjelaskan bahwa keputusannya untuk menerima kasus Aden Wong didasarkan pada prinsip hukum, bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah tahu belum video pengakuan dari anaknya Emi yang Korea itu? Dan si anak itu menangis-nangis histeris pada saat ada pertemuan atau apa gitu ya. Itu di mana sih? Saya nggak tahu tuh tepatnya di mana. Tapi yang jelas, kenapa sih anak ini menjadi publikasi dalam kasus ini? Apa yang menjadi titik poin yang mau diangkat? Apakah ini hanya perselingkuhannya saja? Atau hanya mengambil anaknya saja? Kalian itu punya hati nggak sih para pengacara? Kalian yang di sana tuh banyak pengacara-pengacara yang memang membela untuk anak tersebut. Membela untuk anak tersebut. Tapi membela dalam hal apa? Kalian bisa lihat nggak sih kondisi psikologis mereka yang ketakutan? Mereka itu histeris loh. Kenapa mesti harus kalian di counter masalah ini, dipublikasikan dan dimunculkan? Apa yang akan terjadi nantinya? Akan trauma dan dia akan membenci ibunya. Didogma terus dan diberikan satu asupan-asupan negatif terhadap ibunya. Apa ini menjadikan jalan keluar dalam kasus ini? Aduh, benar-benar ya. Sebaiknya para pengacara yang membela anak-anaknya, Eden, jangan mengatasnamakan hukum, hak hukum, dan itu tidak merupakan satu-satunya jalan keluar untuk bisa melepaskan rumitnya kasus ini. Harusnya duduk bersama dan diselesaikan secara internal, tidak dipublikasi melalui media sosial, media-media manapun yang diberikan untuk speak up, untuk bicara di media. Kalau tidak disuruh, anak ini tidak mungkin berbicara langsung di media. Berpikir nggak sih Anda? Kalian harus punya hati, jangan hanya mengandalkan uang bayaran Anda. Aduh, bener-bener ya para pengacara yang terhormat. Berbijaklah Anda memberikan satu masukan-masukan terhadap klien Anda. Tidak serta-merta menganggap bahwa hal ini menjadi titik poin untuk kemenangan Anda. Tolong, lihat dari sisi psikologis anak ini. Jangan sampai anak ini trauma dan menjadi berkelanjutan sampai dewasa nanti. Apakah Anda mau bertanggung jawab dengan kondisi anak tersebut? Jangan seenaknya aja. Hati-hati Anda bertindak. Dan hati-hati Anda menyelesaikan kasus ini. Ini tidak mudah karena dia beda negara. Harusnya kembalikan kepada negara masing-masing. Selesaikan di sana. Jangan ada pembelaan di sini. Pembelaan di sini kita hanya mengcounter anak tersebut supaya aman. Tidak dipublikasi secara jor-joran seperti ini. Ingat, saya akan berada di garda terdepan melalui kasus ini untuk membela anak-anak ini. Anak-anak ini tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah kamu yang meng-create yang di dalam isi mereka. Jangan dicuci otak anak-anak ini, oke? Yes, Amy, we will always support you and I personally trust you, okay?
Kalau dibilang lebih milih percaya siapa, tentu saya lebih milih Ibu Emi ya. Karena kelihatan dari tutur katanya, dari cara dia berbicara, dia selalu fokus ya kalau diwawancarai di berbagai macam podcast ya. Dan saya setuju dengan Ibu Emi, sebaiknya Eden Wong ini membawa kasus ini ke pengadilan Singapura dan membuktikan semua tuduhannya terhadap Ibu Emi yang dia bilang suka mabok ya, suka membawa laki-laki ke rumah ya, dan lain sebagainya ya. Karena menuntut tanpa bukti itu berbahaya, Eden Wong ya. Dan benar seperti Bu Ami bilang ya, harusnya si Eden Wong ini tidak mempergunakan anaknya ya untuk speak up untuk diri dia. Emang nggak bisa si Eden Wong itu speak up buat diri dia sendiri gitu, sampai harus menyodorkan anaknya satu persatu. Pertama anaknya yang besar ya, itu memang dekat sama dia gitu sebagai bapaknya. Yang kedua anak cowoknya gitu, live di IG gitu ya, sambil nunjukin ruangan ini kosong gitu, kayak seperti mau memberikan alibi ke kita bahwa nggak ada siapapun di situ. Tapi pada saat dia berbicara, dia itu kayak baca skrip ya, terus matanya nggak fokus, celengak-celengok ya. Udah gitu ada bunyi kresek-kresek gitu, kayak buka kresek atau apalah ya, bungkusan gitu kan. Berarti kan ada orang di situ, dan memang itu sepertinya sudah disetting oleh si Eden Wong supaya anak-anaknya itu ya fight gitu ya untuk dia ya, sampai berani gitu ya mengata-ngatai Emi sebagai ibu mereka gitu ya. Otak mereka ini sudah di brainwash gitu, disadar, dicekokin ya. Dan si Eden Wong bilang kan tidak ada hubungan affair ya dengan si TE itu, tapi anaknya kan keceplosan bilang ada ibu baru gitu loh. Jadi ya jelas di sini saya lebih percaya kepada Ibu Ami, dan iya benar, buktikan saja di pengadilan Singapura kan ya, soal Ibu Emi mabok-mabokan dan lain sebagainya, itu sepertinya nggak make sense ya. Saya benar-benar sering sekali ya melihat kasus kalau laki-laki itu udah selingkuh dengan ya orang baru gitu, terus menjelek-jelekan istrinya A, B, C, D, E, bahkan ya memfitnah gitu ya. Dan ini udah keterlaluan sih ya, menggunakan anak-anaknya sebagai tameng gitu supaya netizen percaya. Tapi kita nggak bodoh Eden Wong ya, kita bisa menilai mana yang jujur ya. Dan Anda itu terlihatan pada saat di podcastnya si Dr. Richard juga ya berbelit-belit, dan memang yang Ibu Emi bilang benar, harusnya anaknya itu diproteksi. Ini si Eden Wong itu sebagai bapak tidak tahu cara melindungi anak-anaknya ya. Itu mukanya nggak di-blur segala macam, yang wawancara juga sama, nggak ada pikiran ke sana gitu. Jadi ya betul gitu apa yang disampaikan Ibu Ami gitu, harusnya anak-anak tuh tidak dilibatkan dalam kasus mereka gitu ya. Dan ya Ibu Emi juga sudah siap gitu ke pengadilan Singapura ya untuk kasus ini gitu, supaya dia bercerai dulu gitu dengan Eden Wong. Dan soal hak asuh anak kan biar pengadilan yang memutuskan siapa yang paling berhak dan paling layak ya mengasuh keempat anak mereka. Kalau gua sih berharap ya kalau ketiga anak mereka itu lebih memilih bapaknya, ya yang bayi lah dikasih ya ke Emi itu. Itu sepertinya fair gitu ya, karena ya mungkin ketiga anaknya itu udah di brainwash gitu oleh si Eden Wong, dan pengen tahu aja si TE itu bisa mengurus 3 orang anak itu ya, istilahnya 4 orang mungkin itu, sampai berapa lama sih gitu ya. Gue tetap berdoa supaya Emi mendapatkan semua anak-anaknya kembali, dan Emi di sini juga benar-benar membuktikan seorang ibu yang baik ya. Dia tidak membenci anaknya sekalipun anaknya sudah mengatai dia gitu ya,
dan lain sebagainya ya, sudah melawan dia gitu. Ini membuktikan bahwa dia punya karakter yang baik gitu, dan saya tidak percaya sama sekali apa yang dikatakan oleh Eden Wong terhadap Amy ya, tentang Amy ya. Ya, stay strong Amy ya, we will always pray for you. Amy in battle dan bagaimana kondisi mental mereka. Kalau menurut saya sebagai seorang ibu yang diselingkuhin, kemudian dipisahkan dari anak-anaknya, Bu Amy sangat mungkin mengalami depresi karena ia harus kehilangan orang yang dia cintai, dan juga ada love and hate relationship ya antara dia dengan suaminya. Kalau dari video yang beredar terlihat sebenarnya dia juga mengagumi suaminya, tapi juga di satu sisi dia juga tersakiti oleh suaminya, apalagi ketika suaminya melakukan gaslighting dan memutarbalikkan fakta seolah-olah TE bukanlah selingkuhannya dan hanya sebagai personal assistant. Sedangkan untuk kondisi mental anak pertamanya yang perempuan, yang saya lihat ada self-harm, sering menyakiti diri dengan menyilet-nyilet tangan. Ini juga merupakan tanda bahwa anak ini juga mengalami depresi ya, dan harus hati-hati karena ada self-harm, bisa jadi ini ada ketidakstabilan emosi karena ketika dia marah atau kecewa, dia sangat mungkin dia akan bisa menyakiti dirinya. Dan bisa juga anak ini sensitif terhadap kritikan ya, kalau dari yang saya tangkap ya, karena ketika mungkin mamanya melontarkan suatu kata-kata yang mana ya tentunya kata-katanya kalau dari ceritanya dia kurang tepat ya, cenderung verbal abuse begitu. Nah, ini bisa sangat melukai dia. Tentunya verbal abuse juga tidak dibenarkan, meskipun kita tidak tahu kebenaran ceritanya apakah benar itu terjadi apa enggak. Tetapi kadang pada orang-orang yang sering melakukan self-harm, biasanya dia ini melihat dunia ini itu hitam atau putih. Jadi berharap orang itu sempurna, atau ketika dia melakukan kesalahan berarti orang itu gagal atau orang itu tidak mencintai dia sama sekali. Padahal namanya sebagai seorang perempuan, nggak cuma perempuan ya, kadang kita bisa salah melontarkan suatu kata atau kalimat yang menyakiti. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika kita sudah menyakiti orang lain, apakah kita sudah meminta maaf. Jadi apakah Bu Amy sudah meminta maaf kepada anaknya kalau dia sudah melakukan suatu kata-kata yang menyakitkan hati anaknya. Jadi kasus ini memang masih bergulir. Kita sebagai orang luar kita nggak tahu kebenarannya, kita harus netral dan melihat dari dua sisi. Dan tentunya kalau ada suami yang selingkuh, sangat mungkin wanita itu depresi dan malah akhirnya jatuh ke minum alkohol, sehingga harus dicari tahu dulu minum alkoholnya ini apakah setelah selingkuh ataukah sebelum perselingkuhan. Ini yang harus kita cari tahu dulu, karena kalau mungkin setelah perselingkuhan itu terjadi dia merasa depresi, akhirnya dia akan lari ke minum-minuman keras. Ini yang harus kita pantau lagi ya.